Dan dengar baik-baik Pitas, dengar baik-baik kota-kota sekitar Pitas, Kudat dan sekitarnya. Tuhan telah berfirman pada saya tadi pagi untuk saya sampaikan. Dia berkata, apabila umatku, apabila gerejaku mau bersatu berdoa bersama-sama, merendahkan diri, bertekun di dalam firman-Ku, aku akan mentransformasi tanahnya. Aku akan mengubah tanah yang berbatu dan kering ini mengeluarkan mata air. Bahkan aku akan mengeluarkan dari dalam tanah ini kekayaan-kekayaan mineral yang baru atas tempat ini. Dan Tuhan berkata bahkan tanah yang kering ini akan menjadi subur dan bisa ditanami oleh apapun. Ini Tuhan pesankan kepada saudara semua. Seberapa saudara rindu melihat semua ini terjadi, kembali kepada saudara. Saya Dena Jahar yang berasal dari Sarawak sebenarnya dan telah menetap di daerah Pitas ini. Saya bertugas sekarang sebagai pengurus operasi peladangan di sebuah syarikat peladangan dari Tawau, yang dimana dia punya majikan ialah orang Kristen yang bernama Mr. Francis Lim. Dan dalam perancangan syarikat tersebut, dia telah diberi mandat oleh pihak kerajaan untuk membuka tanah seluas 12.000 hektar permulaan untuk dibuka dengan tanaman kelapa sawit. Dalam rancangan dia, dalam perbualan dengan dia, memang niat dan rancangan untuk membukakan atau membenarkan sebuah bangunan rumah ibadah di tempat itu nanti, di mana siapa semua yang tinggal di situ berdekatan atau yang melalu lalang akan berhenti untuk beribadah pada Tuhan Yesus. Dan juga seperti mana yang dikatakan oleh pendeta tadi dalam ceramah dia, tanah Pitas ini yang gersang akan menjadi subur. Secara kebetulan saya punya majikan ada membuka ladang seluas 12.000 hektar dan keseluruhan dia nanti akan lebih 50.000 hektar untuk dibuka secara grand komunal untuk orang-orang miskin di Pitas ini, yang yang 99% adalah orang Kristen. Jadi dengan pembukaan ladang ini secara percuma oleh majikan saya, pihak yang orang kampung hanya mengeluarkan tanah sebagai peserta komunal akan dapat mengeluarkan hasil nanti, di mana hasil ini ialah untuk orang-orang miskin di Pitas ini, orang-orang Kristen, untuk memajukan diri kita, untuk diberkati orang dan untuk diberkati oleh Tuhan nanti. Jadi apa yang dalam khutbah pendeta tadi macam serupa apa yang telah dirancang oleh pihak kami di sini. Jadi macam saya kebetulan, walaupun sebelum ini tidak pernah bercerita tentang itu dengan dia, tapi bila dia itu macam seakan jadi satu kenyataan nanti, yang pasti akan jadi satu kenyataan pada awal tahun hadapan. Jadi saya berharapkan kami akan diberikan berkat daripada tanaman kelapa sawit ini nanti dan menjadi subur dan orang dapat kasih daripada Tuhan. Terima kasih. Sewaktu Pastor Johan sedang berkhotbah dan dia telah memanggil saudara Daniel dan istri sebentar tadi, apa yang suatu ketika si saudara Daniel pernah kongsikan dengan saya bahwa bila mereka ingin buka satu perladangan, satu estate penanaman kelapa sawit di kawasan Pitas ini seluas 12.000 hektar, dan dia pernah memberitahu dengan saya bahwa dia punya impian untuk membuka satu menara, satu rumah doa di sebuah bukit di tempat estate yang mereka akan buka untuk penanaman kelapa sawit. Dan itu sudah berlalu. Dalam PKI tadi, Pastor Johan telah memanggil saudara Daniel dan istri Puan Christina tadi. Dan di dalam apa yang Pastor
Johan katakan tadi tentang saudara Daniel, buat Tuhan ada rencana yang indah untuk saudara Daniel dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan juga dalam keluarga, lebih-lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dan waktu saya duduk, saya teringat apa yang saudara Daniel katakan kepada saya, bahwa Tuhan membisikkan kepada dia untuk membuat sebuah menara doa di sebuah puncak tempat state akan bekerja nanti. Dan saya teringat apa yang Pastor Johan katakan tadi itu sama dengan apa yang saudara Daniel pernah ceritakan, kongsikan kepada saya. Jadi saya pikir ini adalah pekerjaan Tuhan ataupun rencana Tuhan yang luar biasa, bukan saja kepada saudara Daniel, keluarga dan istrinya, tapi bahkan untuk daerah Pitas ini, demi untuk kemajuan dan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Puan Christina Gideon, untuk memberikan perkongsian mengenai dengan KKI. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, khususnya pelaksanaan KKI. Di peringkat misi ini hal bukan mudah sebenarnya. Kami melalui juga proses-proses di dalam bergotong royong. Ada banyak masa yang kami gunakan untuk mempersiapkan, khususnya bahagian perlengkapan. Dan saya sangat bersyukur sebab lewat kerja-kerja seperti ini, saya dan suami sangat dipereratkan oleh Tuhan. Sebelum ini, kalau saya terlibat di dalam aktiviti gereja, saya saja yang terlibat. Suami saya tidak berapa terlibat, tapi KKI betul-betul mengubah, dan itulah harapan saya. KKI ini benar-benar mengubah suami saya. Dan pada malam pertama, saya tidak pernah melihat suami saya menari di depan orang, tapi pada malam pertama saya melihat suami saya benar-benar teruja untuk menari. Dan keadaan juga tidak berapa sehat sebenarnya, tapi karena Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, kami masih mampu dan dalam keadaan yang sehat masih dapat mengikuti aktiviti KKI ini. Dan satu hal yang luar biasa, banyak kali juga saya mengikuti KKI dan dijamah oleh Tuhan, tapi pada malam kedua saya dan suami betul-betul merasakan bagaimana kuatnya hadirat Tuhan itu. Ketika, maafkan saya karena Pastor Johan, saya lebih senang panggil dia begitu. Ketika pertama kali hadirat Tuhan datang, saya dan suami tidak merasa apa-apa, dan akhirnya kami terus berdoa, dan tanpa disadar kami berdua merasakan betul-betul hadirat Tuhan sangat kuat, dan kami tersungkur rebah. Kemudian saya tanya dengan suami saya, apa yang sudah terjadi? Sebab dalam keadaan yang begitu sangat penuh dengan sukacita, dan saya sangat mengucap syukur sebab saya tahu bahwa Tuhan melawat kami, dan saya tahu bahwa Tuhan melawat suami saya, dan saya tahu bahwa hari ini suami saya bukan yang kemarin lagi. Dan saya sangat, satu hal, Pastor Johan ada memberitahu sesuatu mengenai dengan tanah-tanah yang gersang yang akan dibangunkan. Saya akan imani itu, saya iman itu akan berlaku dengan izin Tuhan. Apabila semuanya berlaku dengan izin Tuhan, sekali lagi kami akan menjemput Pastor Johan untuk memberkati tanah-tanah yang gersang. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Kasih itu mesti dijaga di dalam hidup. Hari ini kalau saya bawa suami ke gereja, saya bawa istri di gereja, saya punya anak-anak, ini waktunya harus saling mengingat lagi bahwa Tuhan tidak kebetulan membuat kita berkeluarga. Mari pria-pria yang bawa istrinya boleh angkat tangan. Pria-pria yang membawa istrinya boleh angkat tangan. Cari istrimu, izinkan duduk di sebelahmu. Ada? Saya tidak akan lanjutkan firman Tuhan ini, tapi saya akan tutup di dalam satu kesaksian. Karena kita akan masuk ibadah KKI yang malam.
Sisa beberapa waktu lagi, saya tidak lanjutkan firman, tapi saya akan beri kesaksian. Jadi segera jemput istrimu sebelum dengar kesaksian ini. Ku cinta Yesus. Jemput istrimu ayo sebelum kesaksian penutup. Kadang-kadang kasih di dalam keluarga itu kita tidak pernah tahu di hadapan Tuhan dia seperti bunga yang indah. Pastor berani berkata begitu, pasti saya berani berkata begitu. Kita tidak menghargai apa yang ada karena kita belum tahu itu berharga. Kira-kira 3 tahun 9 bulan saya telah melakukan kegerakan 3 tahun 7 tahun yang lalu, melintasi kota, pulau-pulau seluruh Indonesia. Saya memiliki seorang istri, seorang Pedri, penyanyi yang cakap lagu Ku Cinta Yesus, itu beliau punya suara. Bersama saya pelayanan satu mimbar, dia yang selalu pimpin pujian, worship leader yang diurapi luar biasa. Saya selalu menyampaikan pesan Tuhan. Kami didapatkan seperti ini di hadapan Tuhan, dengan 2 anak yang sangat memberkati. Puncaknya ketika saya KKR di Manado, istri saya kedapatan sakit kanker getah bening, limfoma. Saya dipakai dengan urapan kesembuhan yang luar biasa. Tapi ketika saya pandang istri saya tidak sanggup menyembuhkan. Karena kesembuhan bukan milik Pastor Johan, kesembuhan milik Tuhan Yesus. Perkara mau sembuhkan siapa itu bukan Pastor Johan, itu murni Tuhan Yesus punya kuasa. Ketika saya pandang sakit kanker itu menggerogoti, sakit sekali, dan ketika dia menyerang itu seperti jarum, katanya ribuan menusuk tubuhnya. Dia berkata, "Papa, keringatnya memuncul besar-besar seperti Tuhan Yesus di Getsemani." Dia berkata, "Papa, tidak kuat, sakit sekali, sakit." Kami sudah pergi ke 8 dokter di Indonesia, 8 dokter, 8 vonis, tidak ada yang sama.
Dan pada akhirnya saya tidak kuat. Saya berdoa, Tuhan berkata bawa ke Penang, rumah sakit Malaysia. Saya pergi ke Penang. Di Penang dikasih obat antibiotik sangat kuat sekali, super antibiotik, hilang sakitnya. Kami pulang ke Indonesia, 2 hari kemudian lebih hebat sakit. Dan setiap kali sakit, itu obat tidak sanggup. Hanya pengurapan penumpangan tangan suaminya yang ditaruh di kuningnya yang membuat dia tertidur lelap, dan sakit itu terlewati dengan keadaan tertidur. Jadi setiap kali dia sakit, saya selalu tumpang tangan. Jadi saya tidak bisa kemana-mana. Saya hanya duduk di samping pembaringan istri, menunggunya selama 24 jam. Pelayanan gereja saya lepaskan. Semua schedule, semua jadwal pelayanan saya batalkan. Bahkan Afrika mengundang saya untuk KKR di beberapa negaranya, saya batalkan. Karena saya melihat bunga di tangan Tuhan, salah satunya sedang sakit. Saya memandangnya mulai satu titik, dia mulai mengalami lemah. Dan ketika saya berdoa, kami bawa lagi istri saya bawa berdua dengan kedua anak kami, saya bawa pergi ke Bangkok, Thailand. Di Bangkok saya bawa ke rumah sakit, saya lupa di hotel, anak 2 saya tertinggal. Jadi saya urus istri, saya lupa 2 anak saya yang masih kecil, yang pada waktu itu masih usia 8-9 tahun. Saya berkata, aduh, bahasanya mereka beda. Bagaimana mereka makan pagi, saya masih tunggu di rumah sakit dan tidak bisa balik ke hotel. Ternyata 2 anak saya itu dipakai di terapi Tuhan. Dia turun ke bawah makan. Orang Thailand tidak berani musik, dia makan berdua, sudah makan, dia bungkus pula bawa naik ke kamar. Jadi itu saya percaya itu fenomena luar biasa. 2 anak yang tidak ngerti bahasa Inggris, tidak ngerti bahasa Thailand, turun makan. Kemudian dia bilang, papa mama belum makan, kasihan, dia bungkus banyak sekali roti, dia bawa ke kamar. Saya pulang ke kamar, ke bilik hotel, saya lihat, wah anak-anak saya luar biasa, terhibur. Dan ketika di Bangkok divonis limfoma, sakit kanker getah bening, ada sebuah benjolan kecil di bawah dagunya di situ. Di bandara Bangkok, istri saya berkata, papa, jangan izinkan 1 jarum suntik pun menyentuh tubuh mama lagi. Bila Yesus itu Tuhan dan bila Tuhan Yesus mau sembuhkan mama, dia sembuhkan. Bila tidak, lebih baik mama pulang ke surga. Nanti pulang, saya pegang dan saya jaga permintaannya. Seiring waktu makin lama makin lemah. Dari mulai posisi akhirnya tidak bisa berjalan. Jadi kalau mau ke toilet ke tangga saya masih gendong. Terakhir saya gendong seperti anak kecil, saya gendong bawa ke tangga untuk pipis. Kemudian makan saya suap. Pada akhirnya sudah mulai tidak bisa gerak. Saya harus ambil sedotan pipet. Strong. Ya pokoknya begitu aturannya. Saya mesti isap masuk ke mulut saya, blenderan buah-buah atau apapun masuk ke mulut, saya baru tiup masuk ke bibirnya. Setiap kali saya turun. Saya berkata, Tuhan, saya melayani begitu banyak orang yang saya cintai berbalik seperti ini. Bahkan makan harus dibagi dari mulut ke mulut. Dan bahkan hambamu 24 jam tidak tidur menjagai. Karena hanya penumpangan tangan membuat sakitnya bisa lewat. Dia bisa melewatkan rasa sakitnya hanya lewat tidur. Dan pada satu hari di hari Minggu, saya berkata, mama, dia cuma bisa menggerakkan jarinya dan geleng-geleng. Papa mau ke gereja untuk layani Tuhan. Papa akan segera kembali. Karena saya harus mengembalakan gereja, saya harus kerjakan tugas Tuhan. Saya pergi ke gereja. Ibadah pagi itu beda sekali. Dan sebelum pergi, saya masih suap makan lewat mulut ke mulut. Saya suap dengan air mata yang mengalir. Saudara, hari ini kalau masih ada istri di sisi, kalau engkau belum mengalami memberi makan lewat mulut ke mulut, bahagia akan lihat. Sayangi dia.
Itu kasih yang sempurna yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Setelah saya memberi makan, saya pergi ke gereja untuk berkhotbah. Dan saat saya mau pulang, semua anggota gereja ikut saya balik ke rumah. Ada orang tua saya, ada mertua saya. Dan tiba-tiba dari atas teriak-teriak. Kakak perempuannya teriak-teriak, memanggil namanya. Ternyata dia putus nafasnya saat itu. Saya lari naik ke lantai 2 rumah. Kakak ipar saya sudah menangis karena dia melihat nafasnya sudah tidak ada. Tapi begitu saya sentuh, saya berkata, "Pak, jangan pergi tinggalkan Papa, Pak." Saya berkata, "Tunggulah sebentar." Nafasnya datang lagi, rohnya masuk lagi. Kemudian kami kontak ambulan, telepon ambulan untuk jemput. Tunggu lama tidak datang. Tunggu lama tidak datang. Kemudian saya bersama anggota gereja, kami angkat itu kasur naik. Kami pikul itu kasur turun dari lantai 2 masuk ke mobil. Saya duduk di mobil itu, menggendong kepala istri dan membelainya seperti ini. Saya tidak bisa ucapkan apapun lagi saat itu, karena saya melihat cinta kasih saya. Hanya tinggal sisa waktu. Dan ketika saya memandang ke atas, saya melihat Yesus memegang tangan istri saya dan membawanya naik. Terus dia naik, terus dia naik. Saya memandangnya. Dan ketika kami sampai di unit gawat darurat hospital, masuk dan diperiksa, nafasnya, hidupnya sudah selesai. Semua menangis. Di rumah sakit itu semua anggota gereja berteriak menangis. Kemudian saya teringat Tuhan pernah berpesan pada saya, "Engkau akan membangkitkan orang mati pada waktunya nanti." Saya berpikir mungkin ini waktu Tuhan menghidup saya. Saya sudah berdoa kesembuhan banyak bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya berpikir mungkin kematian istri saya melihat mujizat orang mati hidup lagi. Maka saya berpesan kepada semua anggota gereja, kepada semua, tidak boleh sentuh tubuhnya. Di peti jenazah saya taruh bunga es. Tidak ada apapun boleh sentuh. Saya menunggu di rumah duka. Saya tunggu lama sekali, waktu berjalan. Saya duduk, makan tak bisa, tidur tak bisa. Dan kira-kira jam 3 pagi, saya mendengar suara itu, suara yang mencintai saya, suara yang begitu banyak tahun telah mendampingi saya. Tarik saya, isinya dia. Tarik saya, isinya dia. Dia memanggil saya dan berkata, "Papa, Papa, Papa." Saya terjaga dan berkata, "Iya, Pak." Dari sorga dia memanggil saya dan berkata, "Papa, Papa." Saya kembali menjawab, "Iya, Mama." Dia berkata, "Di sorga enak, Pak. Tuhan Yesus sediakan semua yang Mama perlu. Semuanya sudah ada di sini, Pak." Saya berlari. Saya berlari. Saya berlari pada peti jenazah, peti mayat itu. Kainnya saya buka. Dahulu ketika dia masih hidup, dia suka belai negeri saya. Dia suka pegang kedua kepunyaan lain. Sekarang saya pegang balik pipinya, saya pegang jidatnya, saya halus, saya pegang bibirnya. Saya tidak sanggup melihat hidup seperti itu.
Dan saya berpikir ini waktu membangkitkannya. Ketika saya berdoa dalam nama Yesus, kembali dia berkata, Papa, relakan mama ya Pak, mama lebih enak di sini. Saya memandangnya dan memandang ke atas. Bisakah saya melepas kasih yang sempurna ini? Saya butuh sementara dia lebih enak bersama Tuhan Yesus. Dan saya memandangnya lagi. Dia berkata, Papa jaga anak-anak baik-baik. Papa urusi anak-anak baik-baik. Mama enak di sini. Dan akhirnya saya putuskan bilang itu yang terbaik. Saya berkata, baiklah Pak. Papa serahkan mama kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus alhamdulillah. Tidak apa-apa. Itu yang terbaik. Jadi saudaraku, kasih itu ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara di hati. Tuhan telah memberikannya di antara orang yang kita sayang. Dia ada pada anak-anakmu. Dia ada pada istrimu. Dia ada pada suamimu. Dia ada padamu semua. Sekarang sudah berjalan 3,5 tahun lebih. 7 tahun sudah hari ini selepas dia pergi. Saya mulai bergerak dalam pelayanan lagi. Hari-hari saya dihabiskan hanya untuk merasa hidup sepi, kosong, tidak ada arti. Tapi ketika saya memandang Yesus, dia telah memberi rongga yang kosong di hati saya. Kasih itu ada di sini. Karena itu saya berkata, saya selalu punya kerinduan berdoa buat yang sakit sudah disembuhkan. Tetapi kesembuhan Yesus, jangan andalkan hamba-hamba Tuhan. Fokuskan kepada Yesus. Dia punya rencana di balik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kalau istrimu ada bersama, kenapa? Karena ketika saya bongkar berangkas, saya menemukan anting-anting, saya menemukan cincin, saya menemukan perhiasan-perhiasan. Saya angkat di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, untuk apa lagi semua ini? Siapa yang mau pakai? Saudaraku, jangan simpan uang di dunia, tidak ada gunanya. Simpan kebahagiaan yang paling penting. Simpan kekayaan Yesus yang paling penting. Karena semua itu tidak ada gunanya ketika tidak ada lagi orangnya. Saya bilang, Tuhan, buat apa semua ini? Tahun-tahun yang baik aku membelinya, menyenangkannya. Tetapi aku bersyukur aku sudah membahagiakan dia seumur hidupnya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang kehidupan suami istri yang belum mengalami bahagia. Hari ini mungkin ada di antara kita pernah berbuat salah dalam berkeluarga di masa lalu. Hari ini mungkin ada di antara kita hatinya masih mendua. Selesaikan bersama Tuhan. Ada sisa waktu sekitar 3 jam lagi menuju jam 7.30 nanti, 7,5 jam lagi. Ada 3 jam, selesaikan waktunya, selesaikan hatimu bersama Tuhan. Karena di KKI nanti malam, kau harus tuntaskan di hadapan Tuhan. Sayangilah apa yang ada dalam hidup ini. Itu anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup. Dan saya berkata hari ini, hanya Yesus yang bisa menggantikan semua yang terbesar, terindah, yang paling mulia dalam hidup ini. Hanya Dia saja, hanya Yesus yang tercipta. Karena itu setiap lagu-lagu yang dinyanyikan itu membuka rongga hati Tuhan lagi, membuka rongga hati saya juga, dan berkata, ada cinta di antara kita, ada kasih Yesus di antara kita. Amin. Mari yang bawa istri, yang bawa suami boleh pegang tangannya bagi berdiri.